Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Alhamdulillah, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur atas kehadiran Allah yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ini. Semoga perkumpulan seperti ini yang semata-mata untuk mengharapkan keridhaan-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kumpulkan kita kembali di dalam surganya yang abadan-abadan selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah, marilah kita sambung kembali pembahasan tentang 10 perkara yang menyebabkan seseorang nanti di akhir hayatnya akan mudah mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat iman. Poin yang kedua adalah orang tersebut akan mudah mengucapkan kalimat syahadat nanti pada akhir hayatnya. Para masyayikh memberikan amalan kepada kita, yaitu dengan seringnya kita bersiwak. Amalan kedua yang diberikan para masyayikh kepada kita adalah dengan selalu bersiwak, merutinitaskan siwak. Dan bersiwak ini adalah sunnah hukumnya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui ketika kita hendak membeli kayu siwak, itu yang paling afdal, kayu siwak yang paling baik itu adalah kayu yang dia terbuat dari ranting pokok buah zaitun. Buah zaitun itu ada pokoknya, kemudian ranting daripada pokoknya itu dijadikan batang siwak, kayu siwak. Maka ini adalah sebaik-baiknya kayu yang digunakan untuk bersiwak. Dan apabila rasa daripada kayu siwak itu dia semakin pahit terasa ketika kita gunakan dia, maka semakin afdol juga kayu yang kita gunakan itu di antara kayu-kayu siwak yang lainnya. Ini adalah arahan atau perintah yang diberikan oleh para pensyarah kitab hadis. Kemudian yang perlu diketahui selain daripada itu adalah ketika kita membeli siwak, itu panjangnya siwak yang kita beli itu tadi adalah 1 jengkal panjangnya. Jadi kalau seumpamanya kita beli kayu siwak, itu sekurang-kurangnya itu panjang daripada kayu siwak itu dia harus 1 jengkal. Harus 1 jengkal. Kemudian besarnya kayu itu tadi dia harus seperti seukuran jempol kita. Dan kalaulah kita memang mau beli yang agak lebih kecil daripada ini, maka ukuran yang paling kecil kata ulama adalah sekurang-kurangnya
adalah seukuran jari kelingking kita. Jadi panjangnya dia 1 jengkal, kemudian besarnya itu dia seperti seukuran jempol, kemudian sekecil-kecilnya ukurannya itu adalah seperti jari kelingking kita. Dan kalau seumpamanya kayu siwa itu tadi sudah kita beli, dan dari awal kita nggak tahu yang mana panjangnya itu tadi dia harus 1 jengkal, tiba-tiba pas dibeli ditengok panjangnya itu lebih daripada sejengkal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita biarkan saja. Lebihnya itu jangan kita potong, kemudian kita buang. Karena kalau seumpamanya kita potong dan kita buang, maka kita akan dikatakan sebagai orang yang israf atau orang yang mubazir. Jadi kalau memang sudah terbeli lebih daripada 1 jengkal, maka biarkan saja kita gunakan. Dan kalau seumpamanya kayu siwa itu tadi setelah digunakan, kemudian dia mencapai ukurannya itu sudah mencapai 1 jari telunjuk panjangnya, maka jangan kita pakai lagi itu kayu, kemudian harus kita tanam itu tadi kayu siwa. Ini adalah cara dan tariqah yang diajarkan oleh ulama tata cara bersiwak, membeli siwak. Dan bagaimana cara menggunakannya? Menggunakan siwak sesuai dengan sunnah. Nah, Allamah Syami rahmatullah alaih mengajarkan dan memberitahukan kepada kita bahwa cara memegang siwak yang benar itu adalah 3 jari berada di atas siwak. Jari telunjuk, jari tengah, kemudian jari manis. Ini berada di atas siwak. 3 jari berada di atas siwak. Kemudian jari kelingking berada di bawah siwak. Kemudian jari jempol kita itu kita taruh pada bagian sisi atau samping siwak. Jadi cara memegangnya seperti ini. 3 jari di atas, kelingking di bawah, kemudian jempol berada di samping atau di sebelah posisi kayu siwak. Dan ini adalah cara sunnah yang diajarkan oleh Allamah Syami rahmatullah alaihi kepada kita. Kemudian cara menggunakan kayu siwak itu tadi untuk membersihkan gigi kita. Bagaimana cara yang benar? Nah, diajarkan juga bahwa cara yang benar itu adalah dengan cara menggosoknya itu dari samping atau menyamping, arwan, dari samping, dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Ini adalah cara yang baik. Dan kalau seumpamanya kita lakukan atau kita bersihkan gigi kita ini dari pakai siwak, itu dia pulan atau memanjang atas bawah seperti ini. Itu boleh, enggak masalah, tidak dilarang. Cuma dikhawatirkan kalau seumpamanya kita melakukan seperti ini naik turun atau pulan, maka dikhawatirkan nanti gusi kita ini karena dia sering tergesek sama kayu siwak, itu nanti gusi bisa luka dan bisa mengeluarkan darah. Dan itu saja yang ditakutkan. Tapi kalau diamankan nggak masalah. Tapi yang lebih aman adalah arwan atau dengan cara menyamping. Ini adalah cara yang baik yang diajarkan oleh Allamah Syami rahmatullah alaihi. Kemudian apa faedah, manfaat yang akan didapati oleh orang yang selalu bersiwak setiap waktu, setiap saat, dan dia mengistiqomahkan amalan sunnah ini? Apa faedahnya yang akan Allah berikan kepada orang tersebut? Allamah Syami rahmatullah alaihi mengatakan, mimma nafi'ihi tadhkiru syahadah 'indal maut. Salah satu daripada manfaatnya adalah orang tersebut nanti pada akhir hayatnya akan mudah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sehingga dikarenakan amalan istiqomah orang ini tadi terhadap sunnah, nanti sebelum dia wafat, detik-detik sebelum dia wafat, Allah Ta'ala akan mengirim malaikat yang khusus. Kemudian malaikat itu tadi akan datang dan akan melakukan 2 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah malaikat akan mengusir syaitan sejauh-jauhnya dari orang tersebut. Karena pada hakikatnya
Dikarenakan kita semua tidak bisa melihat kejadian ini, karena secara hakikatnya ketika seseorang berada di dalam keadaan sakaratul maut, itu sebenarnya syaitan sedang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Dan syaitan ini dia menjelma seperti kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Kemudian syaitan ini akan merayu orang tersebut untuk memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Nah, dikarenakan orang ini tadi semasa hidupnya istiqomah melaksanakan siwak, menggunakan siwak, mengamalkan sunnah, saking mulianya amalan ini di sisi Allah, ketika dalam keadaan sakaratul maut Allah utus malaikat yang khusus, dan malaikat itu akan melakukan dua perkara. Yang pertama adalah syaitan yang mencoba untuk menggoda orang tersebut masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani akan diusir syaitan sejauh-jauhnya. Setelah syaitan diusir, maka orang tersebut akan diajarkan dan diingatkan oleh malaikat untuk mengucapkan kalimat syahadat. Subhanallah. Betapa besarnya pahala daripada mengamalkan satu sunnah Nabi, yaitu dengan bersiwak. Oleh karenanya itu dari sekarang marilah kita azam di dalam hati kita. Kita niatkan dari dalam hati kita, mulai hari ini saya sudah berazam kuat ingin mengamalkan salah satu daripada sunnah Nabi, yaitu mengamalkan sunnah bersiwak. Jadi setiap waktu, setiap saat hendaklah kita membersihkan mulut kita dengan bersiwak. Nah, kemudian ada 5 keadaan yang sangat ditekankan dan dianjurkan bagi setiap orang. Ada 5 keadaan yang sangat dianjurkan dan ditekankan bagi setiap orang untuk bersiwak, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Qadir. Yang pertama adalah ketika gigi sudah berubah warna menjadi kuning, maka pada waktu tersebut seseorang dianjurkan untuk membersihkan giginya dengan menggunakan siwak. Insya Allah warna putih sebagaimana awal mula bentuk daripada warna gigi itu tadi akan kembali semula dengan berkahnya bersiwak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika bau mulut terasa sudah tidak sedap lagi. Ketika keluar aroma yang tidak sedap dari mulut, maka pada waktu itu kita ditekankan untuk bersiwak, membersihkan mulut kita dengan bersiwak. Nah, ini bersiwak adalah salah satu sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap kali masuk ke dalam rumah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah mafhum hadis yang berbunyi ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk ke dalam rumah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan yang pertama kali dilakukan oleh beliau adalah bersiwak. Kenapa? Karena ketika seseorang kembali ke rumah dari luar, maka sudah otomatis ada rasa cinta, rindu ingin bertemu dengan keluarga, anak dan istri. Nah, ketika rasa cinta dan rindu itu tadi besar di dalam hati, maka si seorang suami pun ingin memberikan satu buah hadiah, kecupan di kening atau di pipi seorang istri. Dan apabila si seorang suami ini tadi kembali dalam keadaan rapi, bersih dan wangi tanpa membau-bau sedikit pun, maka sudah otomatis akan memberikan kecintaan yang lebih erat kepada mereka. Tapi kalau seandainya bayangkan saja, balik-balik bau bawang putih, kan gitu, mulutnya nggak sedap. Apalagi pas waktu habis makan biryani, dibantinya pakai makan bawang bombay. Habis makan itu pulang ke rumah cium istri, otomatis dari mulutnya itu akan keluar aroma bawang. Jadi gak enak. Jadi kalau sudah ada terasa bau tidak enak di mulut, maka kita bersihkan mulut itu tadi dengan bersiwak. Ini keadaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah setiap kali bangun daripada tidur. Nah, setiap kali bangun daripada tidur biasanya kita langsung menggosok gigi pakai sikat gigi, kan gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil dulu sunnahnya. Kita ambil siwak,
kita bersihkan dahulu gigi kita pakai siwak, kemudian dengan kita mengamalkan ini tadi siwak, kita akan mendapatkan pahala sunnah. Kemudian setelah itu kalau kita mau menyikat gigi kita pakai sikat gigi, maka tidaklah mengapa. Jadi yang pertama kali, langkah pertama apa yang harus kita lakukan ketika bangun daripada tidur, kita ambil siwak, kita bersihkan gigi kita. Kemudian kita akan mendapatkan pahala sunnah dikarenakan perbuatan itu tadi. Kemudian apabila kita hendak membersihkan lagi gigi kita dengan menggunakan sikat gigi, maka tidaklah mengapa. Ini keadaan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah setiap kali hendak berwudu maka disunnahkan bersiwak terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah ketika hendak melakukan sholat. Jadi disebutkan di dalam sebuah mafhum hadis yang berbunyi, orang yang melaksanakan sholat dengan bersiwak itu pahalanya 70 kali lipat daripada orang yang melaksanakan sholat tanpa bersiwak. Nah, jadi pahalanya besar. Jadi kalau seumpamanya sebelum kita sholat sunat 2 rakaat kita bersiwak dahulu, itu pahalanya 70 kali lipat lebih baik daripada orang yang melaksanakan sholat tanpa bersiwak. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang marilah kita niatkan dari dalam diri kita. Kita amalkan ini amalan sunnah. Insya Allah nanti faedahnya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebelum kita wafat atau sebelum kita meninggal dunia. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan syahadah, mudah mengucapkan kalimat syahadah, adalah mensyukuri nikmat iman dan Islam yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ini adalah suatu yang zahir. Setiap apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita patut dan wajib mensyukuri nikmat tersebut. Supaya apa? Supaya nikmat itu tidak hilang dari kita, dan supaya nikmat itu terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah janjinya Allah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku akan aku tambah, kata Allah. Tapi jika kamu mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi apa makna daripada syukur? Makna daripada syukur ini artinya adalah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekurang-kurangnya jangan kita gunakan ini tadi nikmat untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam. Ini adalah sekurang-kurangnya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat apapun itu. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat telinga. Jadi jangan kita gunakan hal-hal ini tadi untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam. Dan mensyukuri nikmat yang sebaik-baiknya itu tadi adalah setiap nikmat pemberian yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita sandarkan untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu cara yang terbaik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk mensyukuri nikmat iman dan Islam ini tadi. Bagaimana itu caranya? Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa, yang mana apabila doa ini tadi selalu kita ucapkan pagi dan petang setiap harinya, maka seolah-olah orang ini telah mensyukuri nikmat iman dan Islam yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dia. Apa itu doanya? Doanya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Jadi ini adalah doa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kalau kita baca setiap hari pada waktu pagi dan petang, seolah-olah orang ini telah mensyukuri nikmat iman dan Islam yang telah Allah karuniakan kepada dia. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tidak mensyukuri nikmat iman dan Islam sebagaimana yang tadi doa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada kita, maka dikhawatirkan nanti ini nikmat iman dan Islam akan ditarik oleh Allah Ta'ala. Dan banyak kejadian, bukan satu dua, banyak sekali kita lihat
Dikarenakan tidak pandai mensyukuri nikmat iman dan Islam, ketika dia ditawari sedikit daripada kenikmatan dunia, maka dia rela menjual agama demi mendapatkan keuntungan sedikit daripada kenikmatan dunia yang fana itu. Oleh karenanya itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, amalan yang diberikan oleh para masyayikh kepada kita, amalan yang ketiga adalah mensyukuri nikmat iman dan Islam dengan mengucapkan doa tadi setiap hari pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memberikan sesuatu di jalan Allah, ikhlas dari dalam hati, maka insya Allah dengan keberkahan sedekah ini tadi yang kita berikan dengan tangan kita sendiri, maka insya Allah nanti Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dari mati yang buruk. Di dalam sebuah mafhum hadis yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, "Inna sadaqata tutfi'u ghadaba Rabbi wa tadfa'u mitatassu." Sesungguhnya sedekah itu memadamkan amarahnya Allah, memadamkan murkanya Allah, dan kemudian sedekah itu akan menyelamatkan seseorang dari mati yang buruk. Dan Hazrat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan datang, aku melihat 3 perkara yang memberikan perubahan total pada diri Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika datang bulan Ramadan, maka aku melihat 3 perubahan total dari diri Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama adalah beliau ketika datang bulan Ramadan itu beribadah dengan sungguh-sungguh. Bahkan beliau menahan segala kesusahan di dalam ibadah itu tadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan beliau memiliki di dalam hatinya ingin bersusah payah di dalam bulan Ramadan dan ingin memuliakan Ramadan, menghidupkan Ramadan, memakmurkan Ramadan dengan amal-amal yang mulia. Ini amalan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Beliau itu memang sangat gemar memberikan sedekah, tetapi ketika bulan Ramadan datang, itu beliau sifat dermawannya itu lebih menonjol, lebih keluar lagi, nampak langsung diberikan. Beliau sendiri yang memberikan dengan tangannya. Ini adalah sifat kedua yang datang pada diri Rasulullah, menonjol ketika datang bulan Ramadan. Dermawannya itu lebih ketika datang bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketika beliau berdoa, maka itu dipenuhi dengan sifat rasa lemah, ajizi, merendahkan diri, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sudah dijamin oleh Allah dunia akhiratnya itu maksum daripada dosa, melakukan hal seperti ini, kenapa kita yang belum ada jaminan tidak mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seharusnya kita harus mencontohi sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap apa yang dilakukan beliau adalah baik dan itu adalah sebaik-baik contoh bagi kehidupan kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, kemudian yang kelima, para masyayikh. Yang keempat tadi, yaitu dengan gemar kita memberikan sedekah. Para masyayikh selalu memberikan tarbiyah kepada anak-anaknya, supaya bagaimana anaknya ini tadi pun memiliki ada sifat dermawan atau suka memberikan sedekah kepada orang lain. Jadi cara apa yang selalu diajarkan oleh para masyayikh kepada anak-anaknya? Jadi para masyayikh ketika mereka hendak bersedekah, mereka tidak langsung memberikan dengan tangan mereka sendiri. Dikarenakan mereka hendak mendidik anaknya ini tadi menjadi anak yang dermawan nanti ke depannya, maka mereka memberikan harta yang hendak mereka sedekahkan, mereka taruh ke tangan-tangan anaknya, kemudian mereka katakan kepada anaknya, ini uang
berikan kepada fakir miskin yang sedang membutuhkan. Nah, dikarenakan para masyayikh mendidik anaknya seperti ini, mentarbiyah anaknya seperti ini, maka insya Allah apabila ini menjadi kebiasaan, nanti ke depannya ketika anak ini tadi tumbuh besar, maka anak ini pun insya Allah akan menjadi anak yang dermawan. Oleh karenanya itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita datang ke masjid selalu membawa anak kita. Kita bawa anak kita ke masjid waktu Jumat atau waktu-waktu sholat 5 waktu yang lainnya, maka kita ajar anak kita. Kita kasih mereka duit ke tangannya, kemudian kita bilang sama dia, taruh ke kotak amal yang ada di masjid. Kita ajarkan mereka dari usia yang belia muda, dari zaman saat sekarang ini, kita ajarkan mereka untuk melakukan suatu perbuatan yang mulia. Kenapa? Karena orang yang seperti tadi di awal saya sampaikan, yang suka memberikan sedekah dengan tangannya sendiri, maka ini orang insya Allah akan Allah selamatkan dari mati yang buruk. Ini adalah amalan yang keempat. Kemudian amalan yang kelima yang diajarkan oleh para masyayikh kepada kita adalah, yaitu orang yang selalu duduk dan bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Orang yang selalu duduk dan bersahabat dengan orang-orang yang soleh, ini adalah tanda-tanda orang yang nanti akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi pertanyaannya adalah, siapa itu orang soleh? Siapa itu orang soleh? Apa ciri-ciri daripada orang soleh? Ciri-ciri atau tanda-tanda daripada orang soleh adalah ketika kita melihat orang tersebut, kita ingat kepada Allah. Ketika kita lihat orang tersebut, kita ingat kepada Allah. Dan ketika kita duduk bersama orang tersebut, itu rasanya kenikmatan dunia sudah tidak ada manfaatnya lagi sama kita. Sudah tidak terasa lagi. Rasa ingin mendapatkan kenikmatan dunia itu seolah-olah sudah keluar daripada dalam hati kita. Kenapa? Karena kita sedang duduk di tengah-tengahnya taman-taman surga. Jadi kalau seumpamanya kita duduk di dalam majlisnya orang soleh, kemudian kita memandang orang soleh, Masya Allah, kemudian dengan kita memandang orang soleh, kita ingat kepada Allah. Ini ciri-cirinya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, jika kita duduk di dalam majelis orang soleh itu tadi, rasa raghbat, ingin mendapatkan kecintaan kenikmatan dunia, itu tidak ada lagi di dalam hati kita. Seolah-olah dunia ini sudah kita talak mentah-mentah. Seolah-olah dunia ini sudah tidak ada lagi nikmatnya bagi kita. Kenapa? Karena kita sedang duduk di tengah taman-tamannya surga. Duduk bersama orang soleh, seolah-olah kita sedang duduk di taman-tamannya surga. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa manfaatnya dengan kita duduk atau kita ini bersahabat dengan orang-orang soleh? Apa manfaatnya? Apa fadilahnya? Suatu ketika Mufti Syafi'i rahmatullah alaih, beliau sedang membaca sebuah bait syair yang berbunyi bahwa barang siapa yang duduk di dalam majlisnya orang soleh walaupun sesaat, barang siapa yang duduk di dalam majlisnya orang soleh wali Allah walaupun hanya sesaat, maka duduknya dia beberapa saat di situ lebih baik daripada melakukan ibadah selama 100 tahun. Dan ibadah yang dilakukan ini bukan ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang tidak ada riya di dalamnya, ibadah yang tidak ada sum'ah di dalamnya. Jadi ketika Mufti Syafi'i rahmatullah alaih membaca bait syair ini tadi, beliau terkejut. Betapa besarnya fadilah duduk bersama orang-orang soleh. Betapa besarnya duduk di dalam majlis orang-orang soleh. Kalau seumpamanya fadilahnya itu hanya lebih baik daripada beribadah 100 tahun,
Itu masih masuk akal. Tetapi di sini ada lagi poin yang mengaitkan dengan 100 tahun ibadah itu tadi. Apa itu? Yaitu ibadah yang dilakukan 100 tahun itu tanpa perbuatan riya atau sum'ah. Subhanallah. Jadi dikarenakan beliau ini merasa heran dengan syair ini tadi, maka beliau pun mulai berpikir, mungkin si penyair ada sedikit jazbah, ada sedikit gairah atau semangat di dalam hatinya tentang sesuatu, kemudian dia mencantumkan syair ini tadi di dalam syair, di dalam banyaknya syair yang ada di dalam syair tersebut. Maka dikarenakan beliau merasa heran, maka beliau datang kepada seorang alim yang bernama Maulana Asyraf Ali Thanwi rahmatullah alaih. Ketika beliau datang dan menghampiri beliau, maka Mufti Syafi'i bertanya, Maulana, tadi saya membaca satu buah bait syair. Saya belum paham apa makna daripada buah bait syair ini tadi. Maka Maulana Asyraf Ali Thanwi rahmatullah alaih mengatakan, maukah aku bacakan kepadamu syair yang sebenarnya? Silahkan wahai Maulana, kata Mufti Syafi'i. Kemudian dibacakanlah bait syair yang sebenarnya, yang berbunyi, barang siapa yang duduk di dalam majlis orang soleh walaupun hanya beberapa saat, maka duduknya dia di situ lebih baik daripada beribadah 1000 tahun tanpa riya dan tanpa sum'ah. Mufti Syafi'i makin terkejut. Beliau mengatakan, wahai Maulana, 100 tahun saja saya kurang paham. Ini engkau mengatakan 1000 tahun lamanya. Maka Maulana Asyraf Ali Thanwi rahmatullah alaih memberitahukan satu perkara. Beliau mengatakan bahwa jika ada orang yang melakukan perbuatan amal soleh, maka dengan perbuatan baiknya ini tadi, ini belum memberikan garansi kepada orang tersebut, belum bisa menjamin kebaikan yang nanti akan didapati oleh orang tersebut setelah dia mati atau ketika hendak mati. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat daripada kisah-kisah orang terdahulu, terdapat beberapa kisah. Salah satu di antaranya adalah Bala'am bin Ba'ur, seorang alim di kalangan Bani Israel, seorang alim besar. Awalnya dia adalah seorang alim yang hak, banyak pengikutnya, tetapi dikarenakan dia ini tergoda oleh hawa nafsu, sedikit kenikmatan dunia ditawarkan kepadanya, 300 tahun ibadah yang dia lakukan, itu semuanya tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena ketika dia masih hidup, ketika ditawarkan kenikmatan dunia sedikit kepadanya, kemudian dia terlena dengan kenikmatan itu, maka dia tinggalkan seluruh hak-hak atau apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa ilmu agama yang mulia, berada di jalan yang hak. Dia tinggalkan semuanya itu, dia ikuti hawa nafsunya menuju jalan kesengsaraan selama-lamanya. Jadi seseorang yang melakukan amal, berbuat perbuatan yang baik, itu kita belum tahu lagi the end result, akhir daripada hasil perbuatan orang ini tadi belum dapat kita ketahui lagi. Tetapi orang yang duduk di dalam majlis orang soleh, walaupun hanya sesaat, kata Maulana Asyraf Ali Thanwi rahmatullah alaih, maka di sini ada isyarat, ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bunyi hadisnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum rijalullah la yashqa jalisuhum. Mereka itu adalah orang-orang pilihannya Allah. Mereka itu adalah wali-walinya Allah. Siapa yang duduk di dalam majlis mereka,
maka mereka tidak akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang buruk. Jadi kalau seumpamanya dia ini sudah tidak digolongkan dari golongan orang-orang yang buruk, maka sudah otomatis di sini ada isyarat yang memberikan kabar gembira kepada dia bahwa nanti sebelum dia wafat, orang ini akan mudah mengucapkan kalimat syahadat. Subhanallah. Jadi harus perkara itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita cintai orang soleh. Dekatkan diri kepada mereka, minta nasihat kepada mereka. Sesungguhnya dengan duduk di dalam majelisnya orang-orang soleh, hati yang tandus menjadi subur kembali. Apabila hati sudah subur, maka setiap apapun yang kita tanam di situ akan tumbuh dan memberikan hasil yang memuaskan kepada kita. Jadi kita cintai orang soleh, kita cintai para aulia Allah, kita cintai para ulama-ulama yang hak. Maka insya Allah dengan adanya kecintaan ini tadi, duduk senang bersama mereka, menjadikan hubungan persahabatan yang erat kepada mereka, nanti insya Allah Allah Ta'ala akan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah, amalan yang keenam kata para masyayikh adalah mencintai karena Allah. Jadi kalau seumpamanya kita ini bertemu dengan sanak saudara atau bertemu dengan teman kita, kerabat kita, maka pertemuan kita ini tadi dengan kerabat atau saudara atau teman kita ini dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maksud-maksud yang lain. Kenapa? Karena ada di dalam hadis yang mana barang siapa yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, maka nanti insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada orang tersebut nanti di hari kiamat, di mana tidak ada naungan atau perlindungan selain daripada perlindungan dan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Kita meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, bukan karena hal-hal yang lain. Contoh, kalau seumpamanya di dalam sebuah pondok pesantren, kalau seumpamanya ada seorang santri atau seorang pelajar yang melakukan suatu perbuatan maksiat atau suatu perbuatan dosa, maka dia tinggalkan perbuatan dosanya itu bukan dikarenakan dia takut kepada Allah, tapi karena dia takut dihukum sama guru. Atau kita ini meninggalkan dosa karena takut kita ini nanti nama kita dicemarkan atau diviralkan. Kita ini meninggalkan dosa, kita takut nanti martabat kita menjadi turun, menjadi rendah, dihina-hina oleh orang lain. Dan bukan karena hal-hal yang lain, tapi kita meninggalkan dosa karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hal-hal yang lain. Kenapa? Karena di sini ada juga fadilahnya. Disebutkan di dalam sebuah mafhum hadis yang berbunyi bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Nanti pada hari kiamat ada 7 golongan manusia kata Nabi, yang mana mereka ini akan berada di naungan Allah, yang mana di hari tersebut tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Salah satu di antara yang 7-nya ini adalah ketika seorang laki-laki dia digoda oleh seorang wanita bangsawan untuk melakukan perbuatan yang buruk, untuk melakukan perbuatan yang hina. Kemudian dikarenakan di dalam hati anak muda ini tadi ada asma Allah, ketakutan kepada Allah, ketika dia diajak untuk berbuat dosa, maka dia katakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang wanita ketika dia dirayu oleh seorang laki-laki bangsawan yang tampan, kemudian dia diajak untuk melakukan perbuatan dosa,
Dan wanita ini tadi mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dikarenakan lafaz ini tadi ada di dalam hatinya, ketakutan ini ada dalam hatinya, sehingga berbentuk seperti sebuah kalimat, maka nanti hari kiamat Allah akan memberikan naungan kepadanya yang memberikan ketenangan, kerahatan, sukun kepada orang tersebut. Dan sehingga nanti sebelum dia wafat pun Allah akan wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedelapan adalah menjawab azan. Menjawab azan pun adalah suatu perbuatan yang mulia. Jadi ketika muazzin mengumandangkan azan, maka hendaklah kita meninggalkan seluruh aktivitas-aktivitas kita dan kita jawab setiap lafaz yang diucapkan oleh muadzin, kecuali lafaz pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Karena ketika datang pada lafaz ini, maka kita tidak jawab dengan kalimat yang sama, tetapi kita jawab dengan kalimat atau ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah azan selesai, maka kita diperintahkan untuk membaca doa setelah azan. Jadi apa faedahnya? Dengan kita mengucapkan kalimat yang sama seperti yang diucapkan oleh muazzin ketika dia mengumandangkan azan. Setelah dia azan, kita membaca doa setelah azan. Apa fadilahnya? Apa manfaatnya? Di dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Halat lahu syafaati." Wajib bagi orang tersebut mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Jadi kalau seumpamanya kita biasa melakukan hal ini, setiap kali muazzin mengumandangkan azan, kita ucapkan kalimat yang sama. Setelah selesai azan, kita doa setelah selesai azan. Maka insya Allah nanti kita akan wajib diberikan syafaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Mulla Ali Qari rahmatullah alaih, beliau mengatakan bahwa dari hadis ini adanya isyarat yang mengatakan bahwa ini nanti orang sebelum dia wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari mati yang buruk, atau dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi amalan yang kedelapan apa? Adalah menjawab azan. Kemudian yang kesembilan adalah selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini harus selalu kita rutinitaskan ketika kita naik kereta, sedang nyetir mobil. Jadi ketika kita naik kereta sedang nyetir mobil, maka ketika kita membawa kereta atau mobil, kita selingi kalimat-kalimat tahlil ini tadi ketika kita naik kendaraan. Kita biasakan ini kalimat, kita ucapkan dengan lisan kita. Kenapa? Karena apabila sesuatu yang sering kita ucapkan semasa hidup kita, maka itu nanti sebelum kita wafat pun akan terucap juga. Jadi kalau seumpamanya semasa kita hidup, kita selalu mengiklankan atau kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat, contohnya seperti seorang pedagang, Pak, mari Pak, harganya cuma 5.000 Pak. Ini selalu dia ulang-ulang setiap hari, pagi, sore, petang, selalu dia ucapkan ini. Maka nanti kalimat yang sering dia ucapkan semasa hidup pun bisa terbawa ketika dia sakaratul maut, bisa terucap. Jadi untuk mengubah perbuatan ini tadi, maka kita biasakan mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita zikirkan ini setiap hari, setiap saat. Kenapa? Karena sangat berfaedah. Karena apabila kalimat ini sering kita rutinitaskan, insya Allah nanti pun akan mudah bagi kita untuk mengucapkan kalimat ini sebelum kita wafat. Ini yang kesembilan. Kemudian yang terakhir, kata para masyayikh adalah supaya kita mendapatkan husnul khatimah, yang terakhir adalah kita membaca doa. Salah satu doa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Jadi kalau misalnya kita selalu minta doa sama Allah dengan menggunakan doa ini setiap kali selesai sholat, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun nanti akan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi demikianlah pertemuan kita kali ini. 10 perkara sudah kita selesaikan di pertemuan kita yang berbahagia ini. Semoga apa-apa yang telah disampaikan memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengamalkannya. Dan dengan kita mengamalkan 10 perkara ini, semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung ketika ajal datang menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.